Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar bagaimana cara menyimpan EEPROM atau proses penyimpanan menggunakan EEPROM pada Arduino Uno. Nah, di sini ada gambar ya. Pada bagian sebelah kiri ini ada alamat yang berisi 0 sampai 1023 byte ya. Kemudian di samping kanan itu ada data. Nah, setiap rak ya, setiap alamat antara 0 sampai 1023 ini mampu menyimpan atau menampung data sebesar 8 bit. Jadi, 1 byte itu berisi data sebanyak 8 bit. Seperti itu ya. Ini adalah jumlah alamat yang bisa ditampung oleh EEPROM-nya yang dimiliki oleh Arduino yang tipe Uno. Oke, selanjutnya kita melihat skematiknya dari rangkaian yang akan saya gunakan untuk mensimulasikan penyimpanan menggunakan EEPROM ini. Saya menggunakan LCD untuk menampilkan data EEPROM, kemudian menggunakan Arduino dan satu buah pas button. Pas buttonnya ini terhubung pada pin 5 ya. Dia aktif low. Berarti ketika nilainya 0, maka dia akan membaca bahwa pin itu ditekan. Kemudian untuk itusinya ya saya menggunakan alamat 0x27 karena A0 sampai A2 ini saya hubungkan tinggi ke VCC. Ini juga sudah saya pernah bahas pada bagian sebelumnya yaitu cara mengakses LCD itusi dengan Arduino Uno. Nanti akan saya tampilkan juga di link deskripsi. Yang pertama adalah kita memanggil yaitu fungsi dari EEPROM sendiri ya. EEPROM kita ambil saja di sini ya, include eeprom.h ini kita ambil, kita paste. Kemudian yang kedua, kita mengambil library yang ada di LCD ya. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di atas. Nah, kemudian yang selanjutnya pada fungsi setup-nya ya, kita copy ya parameter prosedur pemanggilan LCD-nya. Nah, setelah ini saya mendefinisikan yaitu pin 5 tadi ya sebagai button. Kemudian selanjutnya adalah saya akan mendeklarasikan data ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua deklarasi data berupa pecahan ya. Seperti ini ya. Ini saya buat double ya. Counter sama counter 1. Kemudian ini juga ada pecahan dan pecahan 1. Oke, setelah itu kemudian pada void setup-nya saya inisialisasi button sebagai input. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan coba membuat program di void loop ini. Apabila tombol 5 button saya tekan, maka akan berisi sebuah data yang tampil di LCD yang saya alamatkan langsung pada EEPROM-nya. Perintahnya adalah seperti ini. Saya membuat sebuah kondisi ya. Apabila tombol ditekan, maka dia akan membaca nah ini maka saya akan menyimpan nilai pada counter itu sama dengan 100, misalkan seperti ini ya. Nah, nilai 100 ini nanti akan saya simpan pada EEPROM.
Nah, fungsi pada EEPROM sendiri untuk menampilkan data 1 byte, maka perintahnya adalah, nah ini ya, data 1 byte ya, maka kita harus nulis. 1 byte itu berarti berisi 8 bit data ya. Misalkan saya di alamat 0 ya, di rak ke 0 saya ingin menyimpan nilai counter. Jadi ketika pas button ini saya tekan, maka counter akan bernilai 100. Nah, counter nilai 100 ini akan tersimpan pada EEPROM alamat ke 0 gitu ya. Kemudian bawahnya ini untuk membedakan antara tersimpan dan tidak tersimpannya, saya membuat variabel yang kedua yaitu counter 1. Nilainya sama juga ya, saya bikin 100 juga. Nah, kemudian setelah itu saya kasih delay dulu ya. Saya kasih delay 400 milisecond ya. Kemudian saya panggil ya, setelah tombol itu terlepas, maka perintahnya adalah membaca dan menampilkan nilai counter yang tersimpan ke dalam EEPROM itu tampil pada LCD. Maka perintahnya adalah counter, kemudian EEPROM, PROM seperti ini, read ya, artinya dia membaca rak ke 0 ya, berarti rak alamat ke 0 dibaca. Kemudian ditampilkan ya, ditampilkan pada LCD, maka perintahnya adalah LCD set kursor. Baris ke 0, kolom ke 0, berarti 0,0 ya. Kemudian LCD titik print. LCD print, buka kurung. Apa yang hendak kita tampilkan? Yang pertama adalah counter. Ya. Yang kedua adalah counter 1. Maka kita copy saja ya. Kita pastekan di bawah. Kita buat barisnya jadi 1. Berarti dia berada di baris ke 1, ini baris ke 0 gitu ya. Nah, perintahnya seperti ini ya. Jadi apabila tombol ini nanti tertekan, ya, maka counter akan bernilai 100, counter 1 akan bernilai 100. Tetapi di sini yang kita simpan di EEPROM adalah nilai counter 100 saja, sedangkan counter 1 itu dia hanya tersimpan pada memori sementara. Jadi ketika power supply-nya off atau mati, maka dia tidak tersimpan, nilainya akan jadi 0. Oke ya. Selanjutnya bisa kita compile untuk menguji apakah program yang sudah kita buat itu ada trouble atau tidak. Nah, setelah program saya transfer ke Arduino-nya, maka saya akan melakukan penekanan pada pas button ini ya. Pas button ini saya tekan. Nah, maka nilai counter dan counter 1 akan bernilai 100. Nah, untuk menguji apakah nilai tersebut tersimpan pada memori EEPROM, maka kita melakukan reset ya. Kita tekan tombol resetnya. Nah, setelah saya menekan tombol resetnya, ternyata yang counter yang tersimpan pada EEPROM itu nilainya akan tetap bertahan ya. Sementara counter 1 yang nilainya tidak tersimpan pada EEPROM, maka dia akan kembali ke inisialisasi awal, yaitu adalah nilainya 0 ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau data yang kita simpan itu besarnya lebih dari 1 byte, lebih dari 8 bit. Maka kita menggunakan fungsi pemanggilan yang lain ya. Nah, kemudian saya akan menuliskan di sini ya variabel pecahan yang nilainya misalkan di sini kita kasih 1000 ya atau 8000 gitu ya. Nah, kemudian fungsi berbeda dengan kalau datanya itu 1 byte ya. Kalau datanya lebih dari 1 byte, maka dia menggunakan fungsi ini ya, EEPROM path ya.
buka kurung, alamatnya misalkan berapa? Kita kasih alamat misalkan 3 ya. Kemudian kita kasih nama variabel yang hendak kita baca nilainya, yaitu pecahan ya. Pecahan. Kemudian di fungsi pembacanya ya, kita panggil ya EPROM get ya. Untuk mendapatkan nilai dari EPROM pada alamat ketiga, torak ketiga, dengan variabel namanya adalah pecahan. Seperti ini ya. Oke, ini kita hapus saja yang bawah. Atau kita ganti saja ini menjadi pecahan gitu ya. Pecahan. Nah, oke, kita downloadkan. Oke ya, coba kita tekan tombolnya. Nah, nilainya 8.000 ya, bisa tampil ya, bisa tersimpan ya. Coba kita tekan tombol reset dahulu untuk memastikan datanya tersimpan atau tidak. Masih ya, masih tersimpan ya. Sudah saya tekan tombol reset. Nah, untuk menghilangkan atau menjadikan satu angka di belakang koma, maka pada pecahan ini ya kita beri gini ya, 1. Kemudian kita downloadkan kembali. Yang nilai awalnya 2 angka di belakang koma, sekarang jadi 1 angka di belakang koma. Jadi pada dasarnya nilai yang ditampilkan di sini bukan nilai pecahan bulat, tapi adalah bilangan pecahan ya. Mohon maaf apabila keterangan saya ada yang tidak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.